sudah diisi, silakan feedbacknya. Saking asiknya ya. Sudah? Simpan dulu, Pak. Nanti untuk sesi berikutnya, untuk efisiensi waktu disambil ya. Multitasking, satu sesi, pada sesi, sambil jika ada temuan langsung. Sudah? Ayo, karena 11 menit lagi nih, nanti saya disemprit Pak Ketua dalam makan siang. Baik, teman-teman, kelompok 2, Mbak Linda, Bang Riki, Bu Eli, kita kasih apresiasi yuk, kita kasih tepuk tangan. Cakep. Baik, kita dengarkan perasaannya dulu, bawain sesi, perasaannya dulu, silakan dari siapa dulu? Mbak Linda, gimana perasaannya nak? Bawakan. Pertama, tadi asli nggak terasa. Asli nggak terasa, saya kedinginan di belakangnya. Lagi deg-degannya. Lagi deg-degan. Yang kedua kurang banyak berlatih, tapi ya it's okay sih, saya bangga pada tim karena memang cuma berapa jam ya kalau dihitung, jadi udah oke. Apalagi Ricky baru loh fresh graduate dan belum pernah ngomong di depan orang, luar biasa tadi. Ini juga luar biasa pengalaman. Jadi saya bangga sama saya dan tim saya, dan menurut saya itu udah paling baik. Makasih Pak Dita. Oke. Ya, kalau misalnya dari Ricky mungkin Perasaannya dulu ya. Gimana perasaannya nih? Kali pertama nih. deg-degan, Deg-degan parah. Sampai kedengeran kok memang dari sampai belakang juga. ya memang, tapi memang ya gugup karena memang kali pertama ngomong di banyak orang, tapi memang ya jadi pengalaman. Memang dan banyak memang kekurangannya dan persiapannya juga sangat tidak matang ya. Tapi ya Bangga ya, bangga. Ngobrol depan orang. Awalnya deg-degan, setelah selesai bangga terhadap diri sendiri. Terasa saya Dari ini. pagi belum rasa gitu. Baik, terima kasih. Beli. Takut? Takut sama siapa? Pak sama siapa? Atau Pak Muslim? Saya takut informasi itu tidak cuma nyampe. Khawatir. Saya baik khawatir kita bicara besoknya nggak sampai. Takut pesan yang kita sampaikan nggak sampai yang bisa. Baik, terima kasih. Kalau dari sisi kekuatan dong, apa yang sudah berjalan dengan baik tadi dari kelompok 2? Iya, silakan. Apa yang berjalan dengan baik Bu? Dalam waktu sesi tadi mungkin walaupun ada sedikit prepare, tapi kami mencoba merefleksikan yang sudah di refleksi yang pertama nih, perbaikan. Bagaimana cara mengganti pesan,
bagaimana tributnya. Hmm. Nah, itu yang udah kita coba. Kerja sama tim udah bagus tadi Bu ya. lakukan, seperti itu. Kemudian materinya walaupun agak berbeda karena ini membandingkan kayaknya pengalaman yang dari pertama enggak bisa. Membandingkan pengalaman pertama atau enggak? Iya. Oke, baik. Makasih. Dari Vicky atau Aninda? Mungkin sama kayak yang bilang sama Bu Eni kan, teamwork ya. Dengan waktu yang sesingkat itu, kami pun kalau misalnya memang hitungan ini nggak sampai sehari mungkin ya mempersiapkan bahan ini, tapi bisa sampai ke detik ini sudah bisa sebagus itu. Ya saya bangga maksudnya. Bangga. Tim yang hebat. Baik, makasih. Apa kekuatannya? Kekuatannya dari kita bertiga itu, kita bertiga sebenarnya Pak banyak sekali ide. Banyak ide? Iya, cuma karena waktunya itu cukup sedikit, jadi kami meminimalisir ide yang mana yang paling memungkinkan. Walaupun tadi juga agak kelewat juga, tapi intinya kami bertiga itu tidak keluar dari modul dan sangat mengikuti dan sangat terbantu dengan modul ini. Sangat Dan terbantu ya? ketika terakhir tadi saya juga merasa sudah mencapai sebenarnya. Mungkin Masa- cara penyampaiannya nanti akan kita asah lagi. Baik, terima kasih. Untuk pengalaman pertama udah keren banget ya. Keren, oke. Yang perlu ditingkatkan menurut kelompok 2 nih, perlu ditingkatkan apa nih? Kalau mengulang lagi nih sesi ini kira-kira mana yang mau diperbaiki? Waktu, mari coba waktu. Kenapa Bu bermasalah dengan waktu? Kenapa? Ya, seperti tadi kayak saya katakan, sebenarnya banyak hal yang disampaikan. Artinya, yang jadi kelemahan kita fasilitator itu kalau kita ketemu sama orang banyak, ketika mau menggali gitu, kita kan banyak sekali mendengar semua satu-satu, tapi kan kita berarti waktu. Ya. Nah, sementara orang pun kalau berbicara kadang-kadang kan dia memang itu kesempatan yang mau berbicara. Kemudian kayak mana ya, tapi bahasa yang bisa ringkas, tapi bisa padat dan sebagainya gitu. Bahas bagaimana Sehingga meringkas. materi itu bisa sampai semua. Ya. Keren kali, ada lagi? Mungkin lebih banyak apa yang membaca dan melihat fasilitator lain bagaimana mereka manajemen waktu dan opsi ketika misalnya udah mepet nih apa nih apa yang harus dikeluarkan sehingga semuanya tersampaikan. Kan biasa kalau fasilitator tuh punya trik-trik ya Pak ya. Ya. Nah trik-trik itu yang harus kita pelajari lagi. Oke. Jadi, ada yang perlu ditingkatkan? Banyak semua. Ya udah, kalau gitu tolong sebutkan 18 aja. Ya rata-rata memang semua harus lebih tingkatkan itu dari persiapan sampai Persiapan, dari persiapan gimana cara menyampaikannya juga, cara penyampaian, ya. Terus ya cara closing penutup juga gimana ya, biar smooth, biar apa ya, smooth. Biar halus ya. Ya. Baik, terima kasih. Teman-teman, kita sekali lagi kita kasih Raja. Nah, Raja, Ratu, Permaisuri, kita dengarkan ya. Teman-teman langsung saja kekuatan dan yang perlu ditingkatkan. Silakan dari senior. Sebentar, Bu. Oh ya, Bu Lita, silakan. Kekuatan itu apa, Bu? Kekuatannya kayaknya kelompok 2 ini kompak sekali ya. Kompak. Oke, kompak. Passionnya. Ya iya. Iya. kasih Bu. Kalau menurut saya sih tadi sudah bagus sih, cuman penyampaiannya bagus. Cuma di awalnya agak seperti kurang menyapa peserta ya saat pembukaannya ya. Tapi kita merasa tersapa juga kok tadi kan. Terus jadi itu yang pertama ya. Terus yang kedua dari segi penyampaian materinya sih cukup mengena. Ada beberapa produk yang ditawarkan untuk untuk peserta, untuk masyarakat untuk memilih pilihan pinjamannya untuk pembiayaan gitu kan. Cuman sepertinya agak seperti sama ya, aset tabungan dengan metode informal itu satu poin kayaknya menurut saya, karena sama-sama sumbernya dari harta pribadi, kecuali dengan pilihan produk nasional. Iya, menjual aset itu kan punya pribadi juga, tabungan juga aset juga, cuma bedakan dengan aset wajar dan aset tertentu. Terus celengan juga kan juga bagian dari aset wajar juga, itu kan satu poin menurut saya. Saat penutupan
seperti itu juga mungkin untuk yang lainnya. Jadi agak kurang perhatikan waktu, jadi kurang merangkum ya. Rangkuman ya, terakhir pas terakhir untuk kunci menarik pembelajaran. Kurang waktu mungkin ya bagi untuk Baik. ini. Mungkin itu aja. Pak Baik, Jimmy. terima kasih Bu Lita, silakan. Kita kasih aplaus ya untuk Bu Lita. Cakap. Satu lagi saja, satu tanggapan kekuatan ya, silakan dulu. Baik, kalau kami melihat dari teman-teman kelompok 2 luar biasa karena kami melihat mereka bisa saling menutupi kekurangan atau kelemahan dari yang lain. Ya. Mungkin di sini ada beberapa poin yang terjadi buat kita semua juga ya. Yang pertama, tadi ketika di pengantar sesi, ini Kak, itu udah sampai Disampaikan, ya. memang belum menciptakan suasana close atau cair untuk peserta. Cair, jangan mulai sesi sebelum Jadi suasana seolah seperti cair. ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk kita masih belum merasa siap atau mungkin belum merasa close, Ya. langsung diajak ke materi. Ya. Jadi memang ini salah satu tren. Ketika kita masuk kelas harus bisa ciptakan kondisi nyaman. Teman-teman mereka udah ready, Ya. peserta udah ready. Oke, itu pertama. Yang kedua, ketika membawakan materi, tadi kita masih ke studi kasus. Alangkah bagusnya ketika trainer mencoba menggali bagaimana dari pengalaman peserta. Apakah kita punya Pengalaman, bukan. ketika kekurangan Ya. melakukan gimana? Jadi Ya. peserta itu akan merasa lebih aware dengan materi ini karena Ya. mereka dilibatkan dengan pengalaman Pengalaman. mereka. Itu mungkin Ya. ketika kita nanti TOE itu bisa kita Ya. lihat. Terus Dan ya. satu lagi, kami masih melihat ada beberapa penyampaian itu yang masih data, data, dan memang perlu ada trik juga kapan kita harus memainkan intonasi kita. Ya. Contoh datar itu dari datar suara, Iya. apa datar suasana atau datar apa? Data suara. Suara, dari suara. Dan kita rasakan itu pas kita awal sebenarnya. Tahap awal. Tapi kalau ketika Kak Dinda, Kak Ibu itu udah kita udah nyaman, kita udah nyaman banget. Ya. Dan mungkin itu aja mungkin juga masukan juga buat kita semua Ya. ya. Jadi ketika peserta, karena intonasi nada suara itu sangat berpengaruh Pengaruh. terhadap semangat peserta. Ingat kemarin ya? Energinya itu Ya, di situ. kemarin. Gitu. Dari kata-kata cuma sekian persen ditambahkan dengan intonasi. Apalagi ditambahkan dengan terakhir kata-kata, intonasi dan gestur, bahasa tubuh itu memperkuat ya persuasi kita. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk Cakep. Nah, aduh, 2 menit lagi Pak. Itu tahan, tadi sudah ditutup, mohon maaf. Izinkan saya berbagi. Ya Pak ya, nanti untuk disimpan, mohon maaf Pak. Kita komitmen waktu. Baik, saya langsung saja teman-teman. Kekuatan tadi sudah disebutkan oleh teman-teman. Topik, tujuan sudah jelas di awal. Kemudian alur sesinya cantik sekali. Alur sesi tahapannya itu mengajak teman-teman dari langkah 1, langkah 2, langkah 3 dilakukan sudah sangat terstruktur baik sekali itu. Transisi bagus betul Pak Muslim. Kemudian juga komunikasi nonverbal tadi sudah beberapa kawan-kawan dilakukan dengan baik, menunjuk. Kemudian juga tadi ada menyegarkan suasana. Tadi apa namanya? Laki dulu. Laki tulung artinya apa? Tolong. Oh minta tolong, pakai tulung gitu ya. Itu bagus ke tengah. Cuma paling hati-hati saja ketika ada di permainan di tengah-tengah sesi, di tengah-tengah langkah, hati-hati jangan sampai fokus peserta hilang. Tapi ketika balik lagi lupa. Nah itu perlu ada bridging kembali, mereview langkah sedikit sebelumnya, betul Pak. Kemudian tadi kalau lihat Bu Eli percaya diri tinggi, santai, kelihatan banget jam terbangnya ya, kelihatan sudah terbiasa. Penguasaan materinya baik Bu. Tinggal perlu ditingkatkan, hati-hati ketika fasilitator ngomongnya udah lebih dari 3 menit. Waduh, udah tidak memfasilitasi itu ya. Tadi biasanya 3 menit maksimal ngomong, lempar dulu peserta, tapi udah dilakukan. Bang Riki, meskipun kali pertama, udah keren loh untuk kali pertama Bang Riki. Kepercayaan diri, mencoba bagaimana meskipun dari raut muka agak ini, tapi kita mencoba ya bekerja untuk melibatkan peserta, itu keren banget. Biasanya pengalaman pertama itu tak terlupakan Bang Riki. Mantap gitu. Kalau Mbak Dinda sih
Ketika awal juga dari senyuman, dari apa, bahasa tubuh, gaya gitu ya. Itu kelihatan lah dari auranya gitu, udah benar-benar ayo yuk kita belajar yuk, kelihatan dari bahasa tubuh. Nah, dikit aja yang perlu ditingkatkan. Hati-hati pertanyaan tertutup ya, hati-hati pertanyaan tertutup itu apa? Jawabannya hanya dua, iya tidak, sepakat tidak sepakat, betul salah. Nah, ketika tadi misalnya sepakat ya, ini ya, untung jawaban peserta sepakat. Kalau ada yang enggak, saya nggak sepakat, waduh, itu jadi PR lagi, jadi debat lagi, waktu mundur. Ini hati-hati ketika memberikan pertanyaan tertutup. Kemudian satu lagi, hati-hati ketika teman-teman menggunakan metode permainan peran. Tadi itu waktu cukup panjang. Ayo, ada yang menjadi aktor, artis? Aduh, siapa ya? Siapa? Untungnya di sini ada mantan aktor. Di sini aktor laga dulu ya, Pak. Tahun 80-an ya, sejaman Barry Prima dulu. 68. Belajar dulu di sini. Jadi untuk sesi lain yang ada bermain peran, sebaiknya pada saat break, enak bantuin dong saya. Nanti sebagai artis ya, ini skenarionya nih. Jadi ketika sudah membaca, diharapkan poin-poinnya itu langsung kena dan waktu lebih efisien. Saya pikir di sesi nanti kayaknya ada deh yang main peran lagi. Itu pada saat break atau saat makan siang langsung pilih, langsung ini. Jangan dibaca situ ya, sudah dipersiapkan. Persiapkan biar waktunya dan poin-poinnya langsung kena. Oh, ini dapat dari pinjaman, oh ini dapat uang sendiri, langsung gitu Pak. Itu untuk efisien. Nah, sedangkan untuk alur terakhir, aduh lebih 3 menit. 2 menit ya Pak Ketua, izin Pak. Ya, ini. Ini untuk alur ya. Pertama, alur pertama setelah salam, perkenalan, kan perkenalan dulu misalnya, membuat suasana cair. Ada istilahnya bridging, jembatan. Tadi apa nggak ujung-ujung? Teman-teman masih ingat nggak sesi sebelumnya? Tuh balon-balon, ngapain itu kita? Ngapain tuh di sesi balon-balon? Tujuan, punya tujuan ya. Contohnya apa tujuan keuangan kita? Pengen rumah, beli rumah, mobil, usaha. Duitnya dari mana? Oh, dari tabungan. Ada lagi kalau misalnya untuk yang usaha. Jadi pertama kita bridging masuk dulu tujuan keuangan nih. Tujuan keuangannya apa? Kita coba bridging dari yang kita, tujuan kita. Kan setiap sesi itu nggak berdiri sendiri teman-teman. Nanti set kelompok 3 itu bisa bridging ke sesi yang ini, nge-review berarti keuangan, pembiayaan dari mana. Nah, kita punya tokoh-tokoh nih. Tokoh-tokohnya ada kan yang tokoh itu studi kasus. Studi kasus. Kemudian baru kan ditanyakan dari kasus itu apa yang terjadi, cara mereka untuk mencapai tujuannya gimana, apa konsekuensinya, gitu kan? Nah, dari yang sini ada 4 cara ternyata. Apa aja tadi 4 cara itu? Jual aset, pinjam, tabungan, tabungan. Ini pinjam dari formal, pinjam dari informal. Ini duit sendiri, ini dari studi kasus. Nah, memang apa sih alasan orang pinjam duit itu? Biasanya apa aja sih? Ya, alasan? Ini tahap 1 ya. Ini pinjaman. Apa alasan ketika orang pinjam uang? Kebutuhan mendasar. Ada 3 ya. Ada untuk investasi dia, ada kebutuhan pribadi atau keluarga, mendesak, darurat. Nah, kalau dilihat dari pinjaman ini ya, misalnya, mana yang paling produktif? Investasi. Tapi ada juga ketika misalnya investasi atau usaha, ada cara-cara untuk mengembangkan usaha mereka. Caranya gimana? Yuk kita lihat
video bioskop permainan peran tersebut. Dapat ya permainan ini Pak siapa tadi, Pak Ulu dengan Paulus sama Rosi. Pak Rudi. Nah mereka dapatnya dari mengembangkan usahanya Rosi pinjam. ini pinjam, Pak Ius pinjam. Pinjam. sendiri. ini Lagi celengan. uang sendiri. Mending pinjam mending uang sendiri. Pinjam. Mending pinjam, mending uang sendiri. Mending uang sendiri. Mana yang lebih baik teman-teman? Tergantung. Yuk kita lihat yuk. Apa sih kelebihan kalau pinjaman? Apa sih kekurangan kalau pinjam? Apa sih kalau kelebihan uang sendiri? Apa sih kelebihan kalau pinjam? Jadi ada alurnya. Yang cocok terus yang mana dong? Yang cocok yang mana? Langkah 3, masuk langkah 3. Yuk kita kaitkan dengan tujuan kita. Kalau kita lihat nih studi kasus tadi, kalau Ivon dia untuk tujuan keuangan ya. Karena kan kita kaitkan nanti dengan tujuan peserta. Kalau Ivon jual aset. Jual aset. Apa kelebihan kekurangannya? Kalau Ius pinjam, apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau Bapak Ibu yang mana? Mau pinjam atau jual aset? Kalau pinjam dari formal atau informal? Ya? Dari tiga-tiga. Lihat kira-kira cocok pas yang mana. Sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Baru itu kayak direfleksikan ke diri peserta. Oh iya ya, saya pengennya kayaknya pinjam, tapi iya tadi bunganya harus dipikirkan. Kayaknya saya mending jual aset. Aduh, tapi aset saya aset produktif. Masa saya mau jual kebun nilam misalnya untuk ini? Sayang. Jadi setelah dapat info itu dia mengungkapkan ini alurnya, dan ini dilakukan dengan sangat baik oleh kelompok 3. Terakhir tadi, apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapat di dalam sesi ini? Tapi saya suka ini loh, yang mana tadi yang pertanyaannya ditulis di sini. Nah ini keren banget nih. Yang tadi setelah nonton video, caranya Pak Yus gimana, Pak Rudi gimana? Pertama nggak akan lupa, yang kedua peserta melihat struktur alurnya merupakan kekuatan kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu. Pak, maaf Pak, lewat Pak, kita break dulu makan siang. Kita kembali 1.30 yang dikasih oleh kelompok 3, betul Pak? Kita masuk lagi 1.30. Pas 1.30 kita masuk. Kita gabung di sini. Di sini nggak ada Bu Eva. Bu Eva ulang tahun. Kita kasih surprise. Jadi pas di restoran pura-pura nggak tahu. Nah, 1.30 ngumpul sini kita nanti kasih surprise. Bu Evi jangan nanti kalau kamu nggak bisa lagi. Setelah dan itu baru kita bisa. Dia pura-pura nggak tahu. Ini instruksi dari saya. Yuk, kita makan dulu. Ini serahkan dulu, foto dulu. Makan dulu. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Ya kami Pak. Bisa berikan tanda cintanya. Rasa cinta. Nah, nyanyi Mi. Lihat tengah itu, lihat tengah. 1, 2, 1, 2. Selamat ya. Kolaborasi apa enggak dikenal. Selamat ya. Kami yang senang sekali. Keren banget, keren banget. kasih Pak. Yuk, kita makan. Udah aman ya? Aman. 3-4. Ayo, Pak. Kalau tadi kuat kalau di tengah-tengah. Semangat. Strategi.
lupa. Padahal ada rencana mau buat quote satu orang buat quote of the day. Ya, itu karena excited, bukan karena pengen kamu mau cepat mau kuat jadi lupa. Kita juga ingat waktu antara Iya. vaksin ya. Iya. Batasin ini emang agak Kasih tas biru di dalam kamar, karena bawa ini. Mana Pak? Siap-siap. Siapa? Saling terakhir nih. Kalau kemarin di sana yang pertama. Terakhir bayangin ini. Jadi gini. Baby, makan. Please. Gak makan. Yuk, turun. Makan. Iya, udah. Biar cepat masuk nanti. Bocan di Yuk, yuk.